Shalom saudara, ya semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Juga ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang. Tuhan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin terus mencari Dia. Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa malam hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari bawa pujianmu pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, amin. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan hari ini, katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan,
Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Amin Yesus. Di mana Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, amin. Lebih lagi, sekali lagi katakan pada Tuhan, mari bawa hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, Engkau meminta hidup yang kami persembahkan bagimu, hidup yang kudus, yang bebas dari segala dosa-dosa Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami percaya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Amin Tuhan. Persembahkan. Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Pakai hidup kami selama kami ada di dunia ini Bapa, biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi Tuhan. Amin. Lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Sebab kami tahu bila saatnya nanti datang Tuhan, kami tidak berdaya lagi.
hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Atau sebaliknya kita hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga lihat hidup kami mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Yesus yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Kalau kami sebagai seorang suami, jadikan hidup kami berarti bagi istri dan anak-anak kami. Kalau kami seorang istri, jadikan hidup kami berarti bagi suami dan anak-anak kami. Kalau sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidupnya berarti bagi orang tua, bahkan bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami tidak akan berdaya lagi. Tubuh ini sudah kehilangan kekuatannya. Maka disitulah Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat, yes. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap Amin. langkah. Engkau hadir dalam hidup kami. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Setia. Oh, haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku tandaku berserah. berserah Amin Yesus. Yes Lord. Untuk selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di hidup kami. Kau hadir di setiap langkah.
setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi saudara katakan, Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman Tuhan, Aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Tuhan, Engkau setia. kan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah Tuhan, tandaku berserah kepadamu selama-lamanya. Kau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord. Yes. And you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never Forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord Jesus. And you'll never forsake me. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Di di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. tandaku berserah Amin. kepadamu Oh, selamanya. selamanya. Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik, puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian. Puji Tuhan saya sudah berada kembali di Jakarta, terima kasih buat doa-doanya. Iya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Ibu sekeluarga. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan. Saya selalu mengikuti khotbah-khotbah Ibu, mesbah syukur, mesbah doa, juga Sunday online yang begitu banyak menguatkan iman saya. Saya juga mengajak kedua anak saya untuk mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu. Anak saya masih kecil, yang pertama kelas 1 SMP dan yang kedua kelas 4 SD. Bahkan ada juga yang umur 3 tahun. Kadang-kadang istri saya juga ikut mendengarkan khotbah Ibu. Setiap hari saya mengusahakan untuk mengikuti live mesbah syukur dan juga mesbah doa. Kalaupun terlewat, saya lihat selalu di YouTube. Saya seorang pekerja migran yang tiap tahun biasanya bekerja di bulan Maret hingga akhir Oktober. Tetapi karena pandemi tahun 2020 saya tidak bisa bekerja. Totally saya berada di rumah untuk menjaga anak-anak karena istri saya seorang guru yang gajinya hanya di bawah standar, jadi cukup untuk biaya hidup. Semua tabungan sudah habis dan kami terpaksa minjem dari saudara untuk biaya hidup dan bahkan sebagian asuransi sudah kami tutup karena sudah tidak mampu lagi membayar premi. Tetapi puji Tuhan di tahun 2021 walaupun masih pandemi, kasus coronanya masih tinggi, saat itu saya mendapatkan pekerjaan. Walaupun hanya 2 bulan lebih saja, namun saya bersyukur. Dan pada tahun ini semua sudah kembali berjalan normal seperti sedia kala. Tapi ada masalah karena visa saya bermasalah. Visa saya tidak jadi-jadi, padahal sudah 3 bulan lebih. Saya mencoba untuk tetap berpikir positif, mungkin saya harus lebih bersabar dan jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Tetapi saya merasa kok lama sekali ya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tanya, apa Tuhan, kenapa ya kok bisa saya lama sekali? Sementara teman-teman saya itu hanya 2 minggu visanya sudah keluar. Memang aturan visa itu bisa sampai 12 minggu, tetapi ini sudah kelamaan karena sudah lebih dari 12 minggu. Saya mencoba untuk menghubungi kedutaan, mana tahu visa saya itu terselip atau ada dokumen yang kurang. Tapi kata pihak kedutaan visa sedang dalam proses. Tapi kok lama gitu ya. Dan kalau ada pun dokumen yang kurang pasti akan dihubungi, jawab mereka. Namun sudah berbulan-bulan tetap belum jadi juga. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya bahkan bertanya, ada apa Tuhan? Kalau memang saya ada salah, Tuhan ampuni salah saya. Dan kalau memang ini belum waktunya Tuhan, biarlah waktu yang Tuhan yang terbaik. Akhirnya kedutaan kirim email katanya mereka membutuhkan tambahan dokumen. Lalu saya menghubungi agen saya, lalu agen saya mengirimkan dokumen tersebut. Saya menunggu lagi, saya tunggu tapi tidak juga ada kabar setelah dokumen tersebut dikirim. Pada pagi hari setelah saya mengikuti mesbah syukur, saya menangis di kaki Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya bernasar ya bahwa kalau visa saya jadi, saya akan bersaksi di mesbah doa. Karena sebelumnya saya mendengar beberapa kesaksian yang Ibu bacakan, ya mesbah doa banyak orang yang berkata kalau dia sembuh dia akan bersaksi. Jadi saya juga melakukan hal seperti itu. Saya bilang pada Tuhan kalau visa saya jadi saya akan bersaksi. Dan benar saja Bu, puji Tuhan, akhirnya sore harinya saya buka HP dan saya mencoba tracking visanya. Ternyata dan katanya visa sudah jadi, puji Tuhan. Memang Tuhan itu ajaib, doa saya pun langsung dijawab. Dan sekarang saya tinggal menunggu jadwal keberangkatan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberi pekerjaan buat saya. Maaf kalau kesaksian saya terlalu panjang dan tidak terstruktur. Kiranya Tuhan terus memakai Ibu Debbie lebih heran dan lebih heran lagi hingga banyak jiwa-jiwa boleh terselamatkan. Terima kasih.
Kiranya kita semua terus dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hidup ini. Amin. Tuhan baik, Tuhan ajaib ya, luar biasa kesaksiannya. Kita berdoa supaya Bapak boleh segera berangkat kembali untuk bekerja dan Tuhan pasti akan menyertai. Iya baik saudara, kita sudah membaca tadi malam tentang ya Keluaran 39 bagaimana Musa memberikan arahan untuk mereka membuat baju ya jubah keimaman. Dan kita melihat di situ ya, kita belajar dari bagaimana Musa ya dari zaman dulu itu sudah ada manajemen saudara. Ya Musa membuat manajemen dengan baik. Dia memberikan berbagai tanggung jawab penting kepada orang lain dan mempercayakan kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Pemimpin-pemimpin besar seperti Musa memberikan rencana dan petunjuk ya sambil memberikan orang lain partisipasi ya di dalam melakukan segala sesuatu agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Musa juga memeriksa semua pekerjaan itu apakah selesai dengan baik. Kita melihat tadi malam kita sudah baca ya, dan kemudian ia memberikan ya tanggung jawab, dan juga dia bukan hanya memberikan tanggung jawab kepada orang-orang tapi mengawasi sampai pekerjaan itu boleh selesai ya, dan dia juga memberikan penghargaan untuk setiap pekerjaan yang bagus. Kita melihat di sini kedudukan, tanggung jawab, bahkan apapun yang sedang Tuhan berikan saat ini di tangan saudara haruslah kita lakukan ya dengan sebaik mungkin, apalagi itu untuk ya pekerjaan Tuhan saudara. Iya, kita akan melanjutkan sekarang Keluaran pasal 40, Musa mendirikan kemah suci. Ya, yang ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut, ya di depan tabut itu. Ayat 4, kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. 5, kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Ayat 6, kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. 7, kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Kita melihat di sini ya Musa itu sangat hati-hati saudara untuk mentaati perintah-perintah Tuhan sampai ke rincian-rincian yang terkecil. Ya, coba kita perhatikan di sini bahwa Musa ya tidak membuat sesuatu yang serupa. Ya, bayangkan kalau dia tidak melakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan, ya bahkan ya saya percaya semua tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pasti akan sia-sia. Tapi Musa itu memperhatikan, ya Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Dan kita pun harusnya meneladani Musa saudara ya. Di dalam ketaatan apapun yang Tuhan suruh ya kita belajar untuk taat ya. Dan di sana dikatakan ayat yang ke-9 ya, kemudian ambillah kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. 10, juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus pada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ya, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya dan turun-temurun.
Ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita melihat ya Musa ya melakukan tepat seperti yang Tuhan delegasikan, dan semua tugas-tugas ya dilaksanakan, dan Allah juga memilih orang-orang lain untuk dipakai bekerja bersama-sama, saudara ya. Dikatakan ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah mezbah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhlah papan-papannya, dipasangnyalah kayu-kayu, lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 20, diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnyalah ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup perdamaian di atas tabut itu. 21, dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu ayat 22, ditaruhnyalah meja di atas kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara. Di depan tabir itu diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ingat, Musa melakukan semua seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi satu kemah sebelah selatan, dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 26, ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu, dibakarnya di atas ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 28, digantungkannya tirai pintu kemah suci, mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 30, ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sehingga kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah pintu gerbang pelataran itu, demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Ya, kita melihat pemeliharaan fisik dari kemah suci itu dibutuhkan. Ya, bahkan membutuhkan juga daftar tugas yang sangat panjang. Dan setiap tugas yang penting bagi pekerjaan di Bait Allah, yaitu Tuhan memilih orang-orang. Prinsip ini penting untuk diingat ya ketika Bait Allah itu mungkin sekarang berbentuk gereja. Maka kita harus memilih orang-orang yang terbaik, bukan orang sembarangan. Ya, dan ada banyak pekerjaan yang tampaknya tidak penting dan tetapi harus dikerjakan untuk menjaga agar ya gereja Bait Allah tetap terpelihara, berjalan dengan baik. Ya, dan semuanya adalah ya kita berdoa minta petunjuk dan tuntunan Tuhan, orang-orang yang terbaik yang Tuhan pilih untuk melayani Dia. Ayat yang ke-34, kemuliaan Tuhan memenuhi mezbah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.
Kita membayangkan saudara betapa luar biasa yang Tuhan lakukan ya, sehingga bangsa itu melihat kehadiran Tuhan lewat kemah suci yang adalah rumah Allah ya di dunia ketika mereka membuat. Jadi Allah memenuhinya dengan kemuliaannya. Bagaimana perasaan yang luar biasa meluap tentang kehadiran Allah. Jadi kurang lebih 500 tahun kemudian Salomo yang akhirnya dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah ya, menggantikan kemah suci sebagai pusat penyembahan. Allah juga memenuhi bait suci itu dengan kemuliaannya. Namun ketika bangsa Israel mulai berpaling dari Allah, kemuliaan dan hadiratnya juga meninggalkan bait suci. Dan bait suci akhirnya dihancurkan oleh pasukan yang menyerbu ya. Dan akhirnya kemuliaan Allah akhirnya datang kembali ketika bait Allah itu dibangun kembali saudara ya. Kurang lebih 5 abad kemudian Yesus Kristus datang sebagai anak Allah. Dan kemuliaan Allah pun kembali ya dalam kehidupan kita. Lalu kemana bait Allah itu sekarang? Zaman perjanjian baru ya, Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, Allah diam di dalam diri kita. Jadi bait Allah itu sekarang siapa? Saudara dan saya. Ya, kita tempat tinggalnya Tuhan. Karena itu kita harus menguduskan hidup kita, bahkan kita harus menjaga kemuliaannya. Jangan biarkan barang yang najis, barang yang tidak suci itu ada dalam hidup kita, supaya Tuhan betah dan Dia tidak meninggalkan kita, tidak mengambil kemuliaannya, tetapi Dia mencurahkan kemuliaannya bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Tuhan mengajarkan pada kami bagaimana Musa disuruh membangun bait suci. Kami tahu hari ini tubuh kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Ajar kami menjaga hidup kami sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan tuntun mereka bahwa mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Hamba berdoa hari-hari ini untuk setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati semua anak-anak-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, apa yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil. Jadikan suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri, anak-anak takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Yang sakit malam ini kami mengangkat tangan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan saudara, dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau terutama menyembuhkan jiwa kami Bapa, sehingga ada damai, sejahtera, sukacita. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Ketika kami membuka hati, kami mau terbuka, berkata Tuhan, kami usir segala roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, roh kemabukan, roh rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati hidup kami untuk terus kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang terus mencari Engkau, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang sedang ada masalah keuangan, terlilit hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang kandungannya tertutup, rindu punya keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan agar nama Tuhan boleh dipuji, permuliakan. Engkau beri keturunan ilahi kepada setiap kami Bapa. Engkau juga terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turut atas bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Lawat bangsa ini, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri yang ada juga. Tuhan memberkati, menyertai Indonesia aman, tentram dalam tangan Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diberkati tanahnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, sehingga Indonesia Tuhan dijauhkan dari krisis ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini. Biarlah bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan terus memberkati kami Tuhan, bahkan hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk 2024 nanti pemilihan presiden. Tuhan memberkati, angkat orang yang terbaik, yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh berjuang bagi kepentingan bangsa ini. Kami terus memberkati semua bangsa-bangsa, negara-negara di 5
benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan anugerah rahmat yang daripada Tuhan. Turunlah kiranya Bapa anugerah-Mu, hujan pertobatan-Mu Engkau curahkan. Mereka yang setia berdoa, Tuhan juga jamah dan berikan jawaban. Tuhan, kami percaya Engkau yang pegang kendali atas seluruh bumi ini. Karena itu biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Menjelang waktu-waktu kedatangan Tuhan ini, jagai hidup kami dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.